Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, kalau kalian lihat dan memperhatikan para simpatisan dan pendukung Partai Banteng di media sosial, itu merayakan kemenangan versi quick count mereka di Jakarta seolah-olah sudah seperti menang pilpres, teman-teman. Padahal mereka rungkat di beberapa kandang mereka seperti Jawa Tengah, Sumatera Utara. Ya mungkin Bali belum, teman-teman, ya belum saatnya sekarang. Dan seperti kesombongan-kesombongan yang selalu diutarakan pengurus-pengurus mereka seperti Deddy Sitorus mungkin yang mengatakan bahwa Jakarta sudah menjadi kandang banteng. Waduh, klaimnya luar biasa sekali ya. Padahal belum ada keputusan resmi KPU bahwa Jakarta satu putaran atau dua putaran. Dan data dari Kimples, dari Gerindra, ya Jakarta berpotensi dua putaran, teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan mendengarkan analisis dari Bang Zulfan Lindan, salah satu politisi senior terkait dengan pilkada serentak utamanya Jakarta dan Jawa Tengah. Apa faktor yang paling utama rungkatnya banteng di kandangnya sendiri? Dan kalau pilkada Jakarta dua putaran, apa yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi serta Pak Prabowo diungkap oleh Zulfan Lindan di video ini. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Gitu. Faktor Jokowi ini kan bukan hanya di Jawa Tengah, bisa Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, DKI kan. Nah kita lihat nanti, DKI ini kalau dia terjadi putaran, dua putaran, ini menarik. Artinya sekarang ini kan Jokowi betul-betul dilecehkan di Jakarta. Iya kan? Sangat dilecehkan. Karena? Ya karena kekalahan si Ridwan Kamil. Seolah-olah ini bertarungan antara PDIP dengan Jokowi dan yang menang ini kan PDIP. Nah, mungkin kalau nanti dua putaran Jokowi ini akan gas habis ini. Ya kan? Itu akan gas habis. 49% itu kan kita kan nanti pilkadanya bulan Februari ya. Kalau nggak salah 27 Februari. Nah, ini akan lebih menarik lagi nanti pertarungannya. Artinya memang Jokowi sudah konsentrasi, Prabowo sudah konsentrasi hanya Jakarta. Yang lain dianggap sudah selesai. Para kader PDIP, pendukung PDIP itu memang ini apa? Euforia. Dan menurut saya nggak bagus. Karena kan kita harus menunggu hasil hitung hasil hitungan KPUD kan. Ya. Karena jaraknya sangat tipis ya. Ya, dari 50% ya sebagai syarat untuk satu putaran. Ya kalau dilihat dari quick count kan bedanya hanya 0,3% lagi. Ya. Masih dalam rentang margin of error. Ya. Tapi udah dirayakan selayaknya menang satu putaran. Tapi gitu itu loh. penting. Dalam politik, Ya. euforia seperti itu memang penting. Sangat bisa dimengerti Bang ya. Untuk menciptakan kondisi bahwa nanti kalau kalah, Curang. ya kan? Kalau kalah, diprotes lagi. Kok bisa kalah? Kita kan tadi 50, sekian gitu kan. Nah sebenarnya hanya membutuhkan 0,3%. Tapi ternyata dalam putaran kedua nanti kalah misalnya. Ini kan akan menjadi masalah, ini dipersoalkan. Nah, tetap kalau menurut saya, kalaupun peran nanti misalnya dalam putaran kedua kalah, ya tetap kembali ke KPU dong. Ya kan? Dan di Jakarta Timur kemarin ditemukan pencoblosan. Nama Pram semua dicoblos itu. Oh iya, yang kecurangan itu ya. Di Jakarta Timur. Dan diprotes kan. Nah, jadi sebenarnya yang melakukan tekanan politik itu siapa? Ya menurut saya PDIP yang melakukan tekanan politik. Itu kan sebenarnya bentuknya teror ya. Bahwa belum pasti satu putaran sudah euforia, sudah melakukan demonstrasi, menciptakan kondisi tekanan-tekanan. Ini menyatakan bahwa lo kalau nggak ini menang Curang. Dan bahaya. Nah, satu hal yang kita khawatirkan soal Jakarta ini bisa konfliknya tajam. Kita lihat waktu putaran pertama
mulus, tidak ada konflik. Tapi pada putaran kedua, ini akan terjadi konflik lebih tajam dari kasus Anies dan Ahok. Kalau 2 putaran. Kalau 2 putaran. Gimana Bang? Logikanya kan Pram kan sosok yang sangat berbeda dari Ahok. Orang yang dianggap bisa diterima oleh semua pihak. Bisa Kita kan menjadi nggak jembatan. bicara Pram, kita bicarakan ini PDIP. Iya betul, PDI-nya Oh, sih. Yang Oke. sangat Pramnya. berkepentingan dalam Pilgub Jakarta ini adalah PDIP. Hmm. Kalau Pram sih biasa aja. Kalau menurut saya Pram itu kalah biasa, menang biasa aja dia. Dan dia tidak akan punya orasi ataupun narasi untuk menggerakkan masyarakat untuk konflik. Itu kalau dari sisi Pram ya. Tapi kan kalau PDIP punya prestis, punya kepentingan bagi terutama kan, Hasto. bahkan menurut saya Ibu Mega pun kalau seandainya kalah itu biasa aja. Wajar lah, kita kan cuma satu partai. Yang lain banyak. Kalau kita kalah itu wajar. Tapi yang nggak bisa menerima kekalahan ini Hasto. Hasto Kenapa? lagi. Kenapa Ya, dia Hasto bisa berbeda dari Bu Mega dan Pram? Ya, dia merasa bahwa ini hajatan dia. Karena dia memang benci banget sama Jokowi kan. Jadi kalau kalah dia merasa betul-betul wah terkapar ini. Ya kan? Tapi kalau dia menang, dia merasa lebih hebat dari Jokowi, khususnya untuk di Jakarta. Jadi ini faktornya adalah faktor Hasto. Gitu loh. Makanya yang ngomong ke sana sini kan Hasto. Pram kan nggak ngomong apa-apa. Nah jadi ya PDIP itu memang kembali lagi faktor Hasto ini membahayakan PDIP. Kalau melakukan tekanan-tekanan demonstratif itu semua orang bisa kan. Kita ingat sebelum hari H Pilkada misalnya ada begitu banyak ribuan orang, mereka teriak-teriak kan di depan HI. Ya. Apa yang dia bilang? Abud? Apa? Ini bukan kandang banteng. Ini itu. Jakarta bukan kandang banteng. Nah ini kalau nanti kelompok-kelompok pro kontra ini bisa bersama-sama turun ke jalan, saling dukung-mendukung. Ini saya melihat di sini ada konflik itu bukan karena gesekan ideologis, tetapi karena praktis saja. Sama-sama turun ke jalan, ya kan? Kemudian ada, kan selalu paling gampang memicu itu kalau ada kelompok pihak ketiga yang lempar mercon ke sana, ini sana merasa ke sini, balas-balasan, akhirnya Konflik. rusuh. Gitu kan. Pecah lagi ya kan. Apalagi arahnya ke KPU misalnya, KPUD. Nah, itu bisa lebih parah lagi. Jadi konflik akan mungkin terpicu bukan karena faktor kandidatnya. Bukan. Seperti 2017 yang lalu kan Iya. faktor kandidatnya Iya. yang sangat menentukan kan Bang. Panasnya eskalasi bicara politik. Islam non-Islam, Iya, ya kan, iya. nasionalis dan Islam, Agama, iya. agama kan gitu. Sekarang enggak ya? Antara RK dan Mas Pram ini juga Nggak ada. biasa aja ya Bang Biasa ya? aja. Tetapi kan para pendukungnya ini kan merasa punya punya kepentingan lah, kayak orang main bola aja. Iya betul. Nah kalau kalian ingat teman-teman ya, kemarin RK itu ketemu dengan Pak Pramono dan juga Rano. Mereka rangkul-rangkulan, peluk-pelukan. Jadi mereka sebenarnya nggak ada masalah, nggak seperti Anies dan Ahok dulu. Memang kandidatnya yang saling panas teman-teman ya. Ya kan? Satu dukung Barcelona, satu lagi dukung Madrid. Itu kan bukan faktor ideologis kan? Tapi mereka bisa konflik, bisa bentrok. Kalau bola itu bisa dilokalisir. Tapi kalau politik ini kan bisa meluas kemana-mana. Gitu. Gimana, Bud? Yang paling, Iya, iya. yang paling perlu mendapatkan atensi di situlah ya Bang ya. Ya. Nah, saya itu paling khawatir itu kalau konflik itu terjadi. Nah, itu Jakarta ya. Jakarta kan memang punya rekor pertarungan panas ya. Kalau nggak panas ya bukan Jakarta juga Ya. namanya kan. Walaupun ibu kota sudah pindah. Ya. Saya masih pakai undang-undang khusus ya. Ya. Makanya pemilunya masih harus 50%. Ya, kan ini Jakarta ini wilayah prestis. Seolah-olah di tempat lain kalah. Kalau menang di Jakarta itu prestis. Padahal kan
kalau kita bicara dari segi kuantitatif, Elektoral. ya elektoralnya itu kan justru Jakarta kalah nggak apa-apa, yang penting gue menang di tempat lain kan gitu. Ada urusan apa dengan prestis? Nah, ini hajatnya Hasto berarti Bang. Menurut Bang. Yang mana? Jakarta ini. Hajatnya Hasto Ya kalau Hasto ini mati-matian. Di Jakarta, di Jawa Tengah dia sudah nyerah. Dengan mengatakan bahwa Bambang Pacul tidak mendukung Andika, itu dia sebenarnya udah kalah. Ya kan? Dia sudah tahu nih kalah. Tapi gua harus cari kambing hitam nih. Siapa? Ketua DPD Jawa Tengah. Siapa? Bambang Pacul. Gitu loh. Dianggap harus bertanggung jawab. Yang lucunya ini kan hanya Bambang Pacul yang dipersoalkan. Sulawesi Utara, ketua DPD-nya siapa? Oli Dono Kambe. Oli. Kalah kan? Kalah. Tapi nggak dipersoalkan. Sumatera Utara. Mungkin juga wilayah-wilayah lain, Surabaya, Jawa Timur, juga seperti Said itu. Abdullah. Said Abdullah kalah juga. Itu juga jagoan-jagoan ya. Nah, Di Sulawesi Utara juga kalau nggak salah dua tiga periode terakhir ya PDI ya. ya, Ya, setelah eranya Sinyo Hari Serudayang kan Bang. ya. Dan Demokrat masuk ke eranya Pak Oli kan 2 Ya, periode. waktu itu kan masih dipilih DPRD kan. Udah pemilu Bang pilkada. Yang kedua, Iya. ya Sinyo. Sinudayang yang kedua. Iya. NTT kan juga tumbang juga tuh Bang. Kaan Silema juga dalam hasil hitung cepat juga kalah dari Melki Lakalena. NTT ini kan juga wajahnya ya wajah senior partai Bang Herman Heri kan. Iya. Artinya jagoan-jagoan juga yang sebenarnya menjadi man behind the gun dalam proses pilkada ini. Tapi kenapa kita lihat narasinya terakhir Bang, Jawa Tengah yang diberikan atensi khusus untuk Padahal kabupaten dikritik kota, secara internal. kabupaten kota banyak menang tuh Jawa Tengah. Iya, iya. Semarang aja menang kan? PDIP. Iya. Ya Kota Semarang Ya, ya. tapi kan ini kan bicara prestis. Magelang menang. Bicara prestis ya gubernur Jawa Tengah kan. Nah, dan ini kan dianggap memang kandang banteng itu kan kalau kita lihat pemilu 99. Jawa Tengah, kemudian Bali, Sumatera Utara. Itu yang DPRD-nya di atas 30% semua, di atas 30 kursi. Gitu. Gede Waktu banget pemilu 99. Nah, lama-kelamaan kan ini menyusut. Tinggallah tersisa Jawa Tengah. Ya kan? Bali pemilu 99, PDIP itu 99% kursinya DPRD-nya tuh PDIP. Wih, menguasai. Tersisa hanya satu kalau nggak salah praksi ABRI. Bayangkan. Nah, tapi karena mungkin tidak terurus lama-lama Turun. turun. Tinggal di Jawa Tengah. Nah, jadi buat PDIP ini Jawa Tengah ini prestis. Begitu kalah, walaupun ada Ganjar di sana, Hasto mati-matian, ya kan? Memang nggak bisa. Artinya kan orang Jawa Tengah nggak kenal siapa Andika. Kalau DPR-nya memang kuat PDIP di sana. Orang kenal sama figur-figur calon anggota DPR. Sama Andika kan orang nggak kenal. Nah, orang Jawa ini nggak bisa kan tiba-tiba datang muncul. Kalau Lutfi kan memang Kapolda di sana. Kapolres juga. Kapolres, Kapolda kan. Tas Kemudian Yasin wakil Tan gubernur. Yasin anaknya Mbah Mun misalnya. Orang kenal. Bekas wakil gubernur kemarin Ya. di pemilu Iya, maju petahana menang kan. di DPD kan Bang, Ya. calon paling banyak. Bahkan Ganjar pun juga pernah jadi anggota DPR dari Jawa Tengah waktu dia maju Pilgub Iya. 2013 kan. Tetap areanya di situ ya, Ri ya. Iya. Iya. Oke. Jadi kekuatan di luar PDIP, kalau kita lihat Pilgub gubernur kemarin, itu memang udah solid gitu. Nah, PDIP datang dengan sebenarnya gamang. Siapa ini kita mau majukan di Jawa Tengah? Ada Andika, ya kan? Gitu. Yang wajah baru buat masyarakat Jawa Tengah. Secara nasional Orang Andika populer dikenal, di Jawa Tengah ya. ya kan? Tetapi di Jawa Tengah dia wajah baru. Track recordnya orang belum melihat di Jawa Tengah. Jadi wajar aja. Dengan angka lebih dari 40% pencapaian itu udah Wah, udah hebat. Saya pikir tadi hanya 25%.
ternyata kan bisa tinggi seperti itu artinya kerja PDIP di Jawa Tengah luar biasa. Nah, teman-teman, itulah tadi analisis yang mendalam dari Bang Zulfan Lindan terkait dengan Pilkada Jakarta kalau akhirnya terjadi 2 putaran. Dan menurut Bang Zulfan tadi, Pak Jokowi seperti dilecehkan di Jakarta oleh Partai Banteng ya, karena kesombongan dan ungkapan-ungkapan mereka yang sedikit menyentil Pak Jokowi. Dan ya, Pak Jokowi akan all in dan all out di putaran kedua Jakarta untuk membuktikan bahwa pengaruh Pak Jokowi itu sangat besar. Ya wajar lah, karena konsentrasi para pendukung Pak Jokowi ini kan terpecah, teman-teman. Dan kalau saya melihat, para pendukung Pak Jokowi ini lebih berkonsentrasi di Jawa Tengah dan Sumatera Utara. Sulawesi Utara juga mungkin ya. Dan Jakarta ini sedikit dikesampingkan, teman-teman. Karena mungkin mereka mengira ya, sudah banyak partai yang mendukung Ridho dan sudah ada beberapa orang yang memang kompeten dalam memenangkan pasangan Ridho, teman-teman. Tapi ternyata tidak cukup. Nah, kalau Jakarta putaran kedua, waduh, udahlah teman-teman ya. Kita say goodbye aja sama Banteng. Dan ternyata kekalahan Banteng ini faktornya 2, teman-teman. Yang pertama Hasto, yang kedua Pak Jokowi. Hasto karena ya fitnah-fitnahan dia kepada Pak Jokowi, kesombongan-kesombongan dia, cerita-cerita bualan dia terhadap Pak Jokowi. Dan faktor Pak Jokowi adalah fakta bahwa Pak Jokowi masih dicintai dan didengarkan oleh masyarakat. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.